pagi menjelang siang. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang praktikum film Braille Kuda. Tujuan dari praktikum ini adalah tujuan akhirnya ya, saya pengennya mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis Braille Kuda. Ada yang tahu apa Braille Kuda? Braille Kuda itu ada yang menyebutnya, menamakannya adalah lampshell ya, seperti karena bentuknya itu seperti lampu ya. Oke. Nah, yang harus diperhatikan dalam praktikum ini adalah morfologi bagian luar cangkang, karena bagian luar cangkang dari Braille Kuda yang sebagai dasar untuk identifikasi dari jenis-jenis Braille Kuda. Ya. Ini contohnya di sini ada 6 genus ya. Saya perhatikan ini ya, ini seperti itu ya. Jadi cangkang Braille Kuda ada 2 ya, terdiri dari 2 cangkang, yaitu bivalve ya istilahnya. Yang disebut adalah brachial valve yang ini ya. Kemudian yang ini adalah pedicle valve. Cara menggunakannya adalah pertama, kalau pedicle valve itu dia punya lubang pedicle ya. Kalau di sini, nah ini sedikit tidak terlihat lubang pedikelnya, tapi ini bagian ini ada lubang pedikelnya ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Yang kedua, brachial valve yang tidak ada lubang pedikel. Nah biasanya pedicle valve itu lebih besar ukurannya dibandingkan daripada yang brachial valve. Kenapa? Karena ada lubang pedikelnya ya. Jadi kita lihat di sini. Yang perlu diperhatikan untuk para praktikan Anda itu adalah yang pertama, harus hafal bagian-bagian daripada cangkang luarnya, terutama untuk pedicle valve, kemudian lubang pedicle, brachial valve, kemudian ada umbul, itu bagian puncak daripada cangkangnya, kemudian ada lip, kemudian ada growth line. Growth line ini adalah garis tumbuh. Ya, saya lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah yang asli, jauh berbeda ya daripada yang dari gambar itu. Nah nanti kalian dapat praktikum bentuknya seperti ini ya. Kita lihat ini bagian luar cangkangnya ya. Di sini ada yang namanya ada garis tumbuh, ada umbul. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah morfologi bagian dalam cangkang. Jadi selain dari bagian luar cangkangnya, juga kalian harus mengenal bagian dalam dari cangkang Braille Kuda. Ini ya, ada yang disebut ini adalah ensel ya. Ensel itu berdiri ada gigi. Gigi itu berada di pedicle valve. Kemudian ada yang disebut soket. Soket itu di brachial valve. Ya. Kenapa harus ada gigi dan soket? Kira-kira? Nah, kalau misalnya gigi sama soket, soket itu tempat daripada giginya, jadi untuk menutup dan membuka daripada cangkang. Itu sama dengan pelesi kuda yang fungsinya, itu disebut ensel. Kemudian nanti biasanya di dalam ini kita bisa melihat tempat melekatnya daripada otot-otot bagian lunak dari si hewan tersebut ya. Itu juga harus diberi keterangan ya, macam-macam ototnya. Selanjutnya ini aslinya, fosilnya ya. Kira-kira ini apa nih? Cangkang apa? Ya, tadi itu profil. Kenapa? Karena ada lubang pedikelnya. Kemudian kenapa lagi? Ada giginya. Jadi itu ciri daripada pedicle valve. Selanjutnya, nih, yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi bentuk daripada pedicle valve dengan brachial valve. Kita lihat, ini yang ada 2 yang lengkap ya. Ini nih, ini ada 2 nih. Brachial valve ada pedicle valve. Nah kita lihat, ini bentuknya kira-kira yang mana nih? Kalau kita lihat yang ini, coba salah satu ada yang bisa lihat. Apakah dia di convex, dorsi-convex, plano-convex, ontopo-convex? Dilihatnya di samping, ini kan posisinya dari samping. Coba posisinya pedicle valve, kemudian brachial valve seperti ini. Kira-kira yang mana? Plano-convex, yakin? Karena ini penting adalah untuk nanti identifikasi, untuk klasifikasi ya. Nanti dilihat lebih jelas ya. Dan digambar ya, jangan lupa digambar ya. Kemudian selain itu ada bentuk daripada enselnya. Kita tahu ini adalah ensel bagian
Ada yang lurus, berbentuk lurus, ini disebut strofik. Kemudian berbentuk kurva, itu disebut astrofik. Coba kita latihan dulu. Nah, kalau ini strofik, karena bentuknya lurus, ya. Ini ada contoh, nih. Itu astrofik, ya. Oke. Selanjutnya, selain itu yang penting kalian itu harus mengukur daripada cangkangnya, lebarnya, kemudian panjangnya, dan juga ini untuk lateral tadi, apakah dia di konveks, konveks, itu harus kalian tulis, ya. Dan jangan lupa nama-nama bagiannya. Kecuali kalau misalnya nanti kan ini ada yang default, ya, ada yang cuma satu. Nah, kalau yang default harus ada yang ini. Tapi kalau yang tidak defaultnya cuma sebelahnya, ya tidak mungkin ya kita menggambar secara lateral. Oke, baik. Semua nanti fosilnya sudah diberi nama, ya. Jadi kalian harus mengingat ya nama-nama daripada fosil Berahiyopoda ini. Ya, tadi kan CPNK-nya itu adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi Berahiyopoda. Kemudian kita lanjutkan. Nah, selain itu ada modul praktikumnya, ya. Kalian bisa lihat modul praktikum nanti akan di-upload di link 4, ya. Kalian bisa lihat di sini ada kunci identifikasi. Jadi kalau identifikasi itu yang paling baik adalah menggunakan kunci identifikasi. Karena di sini sudah ada namanya, kalian tinggal trace saja, ya. Misalnya, dalam kelompok apa? Jadi nanti ini masuknya. Misalnya ini Terebra tulips, ini kan famili ya. Dari keluarga itu. Nanti anda lihat tuh apa nih, ya, ciri-cirinya, ya. Ke atas berarti nanti anda terus sampai dia ketemu yang nomor 1, ya. Kemudian ini ada gambar-gambarnya, kelompok-kelompoknya. Setelah itu kalian harus membuat laporan praktikum. Di dalam modul itu sudah ada format daripada laporan praktikum, ya. Kalian pelajari. Kemudian, nah ini ada pernyataan. Pernyataan adalah bahwa memang Anda mengisinya sendiri, ya. Tidak ada yang menjiplak. Kemudian ini alat-alat yang diperlukan dalam pengumpulan dan identifikasi cangkang atau fosil dari Berahiyopoda. Nah, di sini kalian bisa pelajari apa saja yang diperlukan. Kemudian ini adalah untuk mengukur cangkangnya, ya. Kemudian di sini ada Patenberg, ya. Kemudian ini adalah untuk membersihkan fosil atau cangkang yang kalian peroleh dari lapangan. Ya. Tapi kalau di laboratorium sudah bersih ini, ya. Baik. Saya kira sekian praktikum untuk Berahiyopoda. Silakan mengambil